Baik, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema adalah mengasihi diri atau bahasa Inggrisnya self-pity, saudara-saudari. Ya, untuk itu kita mulai aja melihat akar dari self-pity ini ataupun mengasihi diri. Ada dua, saudara-saudara. Satu adalah yang saya katakan, I didn't get what I wanted. Padahal saya merasa I deserve this, artinya saya tidak dapat apa yang saya inginkan, padahal menurut saya harusnya layak untuk dapatkan. Yang kedua adalah I got what I didn't want. Dan saya rasa I don't deserve this. Saya mendapati atau mengalami yang tidak saya inginkan, padahal saya tidak layak dapatkan. Saudara-saudari, hal kayak beginian adalah fakta kehidupan. Kadang hal yang kita hadapi dalam kehidupan. Namun ini bukannya ketika Anda melihat keadaan ini bukan berarti Anda self-pity, tetapi reaksi Anda lah yang menentukan, reaksi kita lah yang menentukan apakah kita self-pity atau tidak. Karena ini kenyataan hidup, kita mendapatkan ataupun mengalami hal yang kita nggak inginkan. Bukankah begitu? Kadang kita mengalami sesuatu yang kita nggak mau inginkan, tetapi terjadi karena itu bagian dari proses hidup di dunia yang sudah jatuh. Ataupun juga kita menginginkan sesuatu tapi kita nggak dapatkan. Ya? Jadi inilah kenyataannya. Dan saya mau katakan bahwa beberapa poin tentang self-pity ini adalah suatu reaksi emosi atas segala tadi akarnya, ya, kekecewaan ataupun keadaan yang membuat kita nggak nyaman, yaitu nggak bahagia karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan ataupun kita mengalami apa yang kita inginkan. Ini adalah suatu reaksi jiwa negatif di mana kita terus menaruh atau membayangkan hal-hal yang menyedihkan, awan kelabu, saudari. Dan Anda merasa juga akhirnya karena fokus terus, akhirnya menjadi beban yang Anda harus pikul sendirian. Lalu kemudian mengasihi diri ini juga adalah merasa dirinya orang yang gak beruntung. Dan juga akhirnya dia merasakan bahwa karena itu menjadi suatu sifat atau karakternya, dia merasa gak ada orang yang peduli ataupun mau mengerti. Dan memang kadang dalam perjalanan hidup ini kita nggak bisa mengharapkan orang mengerti kepada apa yang keadaan kita. Sesungguhnya mengasihi diri ini bersumber pada self-center, berpusat pada diri sendiri, saudari. Ya? Ini ada beberapa poin, ini dari saya, tapi ada beberapa lagi yang lebih, tetapi ini yang saya katakan. Dan saya mau katakan bahwa mengasihi diri adalah satu bentuk mekanisme pertahanan diri. Ada orang-orang yang mencari, atau bukan sebagian besar dari kita kadang mencari kenyamanan, mencari pelarian, mencari terobosan atau jawaban, ketenangan dari sesuatu yang dari luar. Sebab itulah dia mau mencari orang-orang pada mau ngerti dia, orang-orang mau simpati sama dia gitu. Bukannya mencari bagaimana saya bisa kuat, bagaimana saya harus berubah. Nah, inilah yang saya katakan begitu, ya. Dan karena ini mekanisme, ya, bentuk pertahanan diri kadang menjadi habit, kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang, saudara-saudari, ya. Akhirnya menjadi suatu kebiasaan atau karakter kita. Oke, dan kemudian ini dialami oleh setiap orang walaupun kadarnya berbeda. Jadi ini saya bukan menyatakan pada satu dua orang doang, tetapi kita lihat bahwa tanpa kita sadari ini ada pada setiap orang walaupun beda-beda, ya, tarafnya. Dan mengasihi diri adalah salah satu bentuk menghindari tanggung jawab pribadi. Karena kita ketika mengasihi diri, yang kita salahkan adalah lingkungan kita, orang lain. Padahal saudara-saudari, ya, bagi umat Tuhan, ya, kita anak-anak Tuhan bukannya mencari penyebabnya, mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusinya, ya. Dan kadang-kadang solusinya adalah perubahan pada diri kita. Dan ini contoh ciri-ciri, beberapa ciri. Kalau Anda memiliki satu atau dua, atau orang-orang yang Anda layani memiliki satu atau memiliki paling tidak dua daripada ciri ini, nah itu sudah biasanya menjurus kepada mengasihi diri. Pertama, emosinya sering tidak terkendali, sedih sekali, ataupun juga tiba-tiba marahnya meledak, saudara-saudari, gitu ya. Dan kemudian dia melihat dirinya sebagai korban, victim, ya, mentalitas korban, karena dia merasa semua karena orang lain, ya, ataupun karena keadaan, gitu kira-kira. Dia merasa dia sudah memberikan yang terbaik, tetapi dapatnya enggak yang baik. Jadi dia korban dari keadaan yang tidak adil, kira-kira gitu ya. Kemudian orang ini biasanya memiliki ciri tidak menyukai dirinya, pahit, tertolak, terus juga merasa kadang juga jadi rendah diri dan merasa tidak berharga.
kemudian memiliki penyesalan yang berlebihan. Kenapa sih saya lahir di keluarga ini? Kenapa sih saya punya pasangan hidup kayak begini? Kenapa sih orang tua saya begini? Banyak sekali yang akhirnya serba misal dan malu, shame, punya anak kayak begini, orang tua kayak begini, pasangan hidup kayak begini, keluarga kayak begini, pekerjaan kayak begini, saudara-saudari ya. Dan inilah yang terjadi. Kemudian orang yang ini adalah biasanya berpikir negatif dan pesimistis, lalu selalu melihat awan kelabu. Kalau kita bilang sesuatu yang positif, dia bilang, enggak lah, dia selalu bawa negatif. Kalau kita optimis, dia counter dengan kepesimisan, saudara. Dan kehidupan dua orang ini biasanya penuh dengan keputusasaan, ya. Dan selalu doanya, Tuhan, karena dia merasa keadaan dia selalu adalah korban, keadaan dia selalu paling nggak beruntung, sehingga doanya selalu minta Tuhan segera tolong angkat ini. Ataupun ketika dia ngomong sama Tuhan, dia selalu ngomong, buat apa sih Tuhan kalau begini terus, buat apa hidup kalau begini terus, udah lebih enak di surga aja, saudara ya. Lalu mereka selalu berfokus pada hal yang masa lalu, yang negatif. Kemudian juga sering membanding-bandingkan, iri, saudara ya. Karena ini jebakan dunia yang luar biasa hari-hari ini. Dengan keadaan medsos yang selalu mengasih unjuk yang wah, sehingga orang akan melihat apa yang wah itu, wah dia enak ya, dia bisa pergi ke sini, dia bisa makan di sini, kadang-kadang, wah anak-anaknya berhasil ya. Sehingga ini seperti, ya medsos sekarang adalah seperti pameran daripada keberhasilan, kehebatan. Nah, sehingga kalau orang yang tidak menyadari akan terjatuh dalam jebakan medsos ini, reaksinya adalah kurang sehat, yaitu kadang mereka menjadi rendah atau menjadi, kok kenapa orang-orang bisa berhasil, saya enggak. Ya, ini juga mulai adalah masuk kepada iri. Akhirnya kita nggak bisa bersyukur, saudara-saudari ya. Padahal ketika orang menaruh pajangan keberhasilan dalam medsos, bukan berarti seketika. Kadang mereka melalui proses. Nah, kadang-kadang prosesnya kan proses jatuhnya, proses susahnya, kadang nggak ditaruh di posting di medsos. Nah, sebab itulah, inilah kadang-kadang saya katakan jebakan dunia. Oleh sebab itu bijaksanalah menggunakan medsos. Di Alkitab penuh dengan orang-orang yang self-pity, saudara-saudari ya. Contohnya adalah Ayub. Ayub mencari penghiburan, pembenaran dari teman-temannya, dan dia nggak dapatkan sampai akhirnya Tuhan yang bicara sama dia. Kemudian Musa dan Elia, dua hamba Tuhan yang luar biasa ini, ya suatu ketika saat mereka pengen mati aja, angkat kami aja Tuhan, karena mereka merasa lelah, harus mikul sendiri, padahal kenyataannya enggak. Orang yang self-pity ini kadang tidak melihat kenyataan yang sebenarnya gitu ya, tetapi apa yang dia rasakan aja. Kemudian Yunus juga dan anak sulung, ini dua yang sama, Yunus merasa, dan anak sulung juga sama, Yunus, kok orang Niniwe yang jahat nggak dihukum sama Tuhan, dia yang udah mau ikutin, mau dipakai Tuhan, malah menghadapi badai, dibuang ke samudera, ditelan sama ikan paus. Anak sulung juga, ini anak bungsu yang habisin harta, pulang langsung disambut, dia yang susah payah nggak pernah disambut apa-apa. Jadi mereka iri karena orang nggak mendapatkan hukuman karena perbuatan yang tidak patut mereka lakukan, saudara-saudari. Ini sering terjadi gitu, saudara ya. Jadi Anda melihat ini terjadi, self-pity bisa terjadi pada orang-orang juga, pada semua orang. Kadang mereka tidak menyadari ya. Lalu bagaimana menghadapi self-pity ini, saudara-saudari? Karena self-pity ini jahat sekali dampaknya. Dan self-pity adalah dosa di mata Tuhan. Banyak orang nggak sadar karena self-pity itu adalah kadang menyangkut diri sendiri, dan actionnya tidak kelihatan. Artinya orang self-pity tidak melakukan yang buruk pada orang lain, tetapi sehingga orang-orang nggak merasa itu bersalah, bukannya dosa, tapi di mata Tuhan ini dosa. Kenapa dosa? Nanti kita akan ngelihat, saudara-saudari ya. Jadi sekarang bagaimana? Yang penting sekarang adalah bagaimana, bukan mencapai, bagaimana menghadapi self-pity ini. Kita akan melihat di dalam suatu peristiwa ya, dalam Yohanes 5 tentang suatu ketika Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 5-7 dikatakan di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Cukup bisa itu, saudara? Nah, pertanyaan maukah engkau sembuh ini aneh kalau Anda pikir kritis. Orang yang lumpuh, sudah dia duduk di situ, bukankah dia juga mengharapkan kesembuhan? Tetapi ditanya Tuhan, maukah engkau sembuh? Bukankah Yesus jadi kayak aneh?
Kenapa gitu? Nah, kadang kita nggak sadar bahwa Yesus melihat jauh melampaui apa yang terlihat. Selain daripada cacat fisik, saudara-saudari, membuat orang itu lumpuh, dia juga memiliki masalah dengan jiwanya. Makanya ketika Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Yesus sedang bertanya kepada jiwanya. Ia pertanyaan untuk jiwanya. Kenapa? Pada jiwanya. Karena jiwa itu adalah domainnya dari kehendak bebas kita. Artinya harus berdasarkan keputusan kita. Kehendak bebas kita, Yesus nggak bisa paksakan. Yesus nggak bisa berikan kalau dia tidak mau. Kira-kira kayak begitu, saudara-saudari. Ya? Nah, masalah mana buktinya bahwa dia punya masalah dengan jiwa? Dari perjawaban dia. Dia jawab, Tuhan, gak ada orang yang menurunkan aku ke kolam bila air bergoncang. Sementara aku menurun kolam, orang lain turun lebih dahulu. Dengan kata lain, Tuhan gak tanya kenapa dia lumpuh, tapi dia jawabin cerita dia. Dan cerita dia adalah, gak ada yang peduli. Dia ini korban, Tuhan. Engkau lihat aku lumpuh, siapa yang bisa lebih dulu dari aku? Jadi gak ada yang peduli. Dan dia korban keadaan. Inilah self pity, inilah masalah di jiwa dia. Inilah yang Tuhan sedang tanya, maukah engkau sembuh? Wanita pria ini telah 38 tahun mengasihi diri dan sudah menganggap dirinya jadi korban. Jadi dia memiliki mentalitas victim, saudara-saudari. Dan ini sudah menjadi, karena sudah 38 tahun, sudah jadi karakter. Dan tanpa dia sadari, itulah dia jadinya. Kita pun juga, kita nggak sadar bahwa kita selama ini self pity, sehingga akhirnya reaksi kita semua kenapa kita jadi seperti itu, saudara-saudari. Ya. Nah, Tuhan tanya itu kenapa? Karena jiwa ini adalah domain kehendak bebas kita, saudara-saudari. Ya. Makanya tidak heran ketika Yesus membicara dalam Yohanes 5:8, ketika dia mau menyembuhkan, dia katakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Anda melihat bahwa orang lumpuh yang dia butuh kalau dia sembuh adalah bangun dan berjalan. Tapi kenapa Tuhan suruh sisipkan di tengah-tengah, angkat tilammu? Karena saudara-saudari, kalau lumpuh cukup bangun berjalan, itu bukti dia sembuh. Tetapi bukti dia sembuh dari jiwa adalah angkat tilam, karena tilam selama ini adalah identitas dia selama ini. Selama ini identitas dia adalah dia terbaring karena korban, karena tidak ada yang peduli, karena korban keadaan. Inilah self pity. Saudara, Yesus menyembuhkan secara fisik dan secara jiwa. Tuhan mau kita, tubuh, jiwa, dan roh kita baik-baik aja. Roh kita baik, saudara, tapi jiwa kita harus dipulihkan, saudara. Dan bukan suatu kebetulan Tuhan menaruh angkat tilammu itu di tengah. Dengan kata lain, message-nya kalau di reveal artinya pewahyuannya adalah begini, saudara-saudari. Bangun artinya Tuhan sudah sediakan kesembuhan. Tapi untuk sampai kita berjalan menikmatinya, ya saudara, Anda harus mengangkat tilam terlebih dahulu. Ya, artinya kesembuhan sudah disediakan. Tapi untuk Anda berjalan dalam kesembuhan, Anda harus membereskan jiwa kita. Self pity membuat kita tidak menikmati sepenuhnya apa yang Tuhan sediakan. Amin, saudara. Kadang kita dapat mujizat, kita dapat pembelaan Tuhan, tapi kita enggak berjalan di dalam kemenangan yang sesungguhnya. Inilah ya jahatnya daripada self pity ini. Mengasihi diri, kita tidak berjalan sepenuhnya di dalam hal yang Tuhan sudah sediakan. Sebab itulah di antara ini Tuhan mengatakan, angkat tilammu, beresin jiwa kamu. Tetapi jiwa adalah kehendak domain bebas kita. Oleh sebab itu self pity harus dimulai dengan bagaimana menghadapi self pity, memulihkan diri kita. Kita harus, karena jiwa kita sendiri yang ambil keputusan mau keluar dari mengasihi diri, saudara. Jadi Anda melihat otak kita luar biasa. Kita harus tahu dulu bahwa self pity adalah masalah, adalah dosa. Oleh sebab itu keputusan kita lah, kita yang ambil keputusan. Ya, saudara, mau keluar atau enggak? Kalau Anda mau keluar dari mengasihi diri, itu adalah langkah yang pertama untuk Anda bisa keluar dari self pity, angka Anda untuk bisa pulih. Dan ketika Anda mau, bukan berarti langsung segera, karena ini masalah jiwa, melalui suatu proses, ya, melalui suatu proses, saudara-saudari. Tetapi langkah pertama, pintu awalnya adalah Anda ambil keputusan mau keluar, komitmen. Kenapa, saudara-saudari? Karena perlu sekali komitmen. Ketika Anda mengatakan, saya tahu, oh ya saya kalau gitu selama ini saya ada self pity-nya ya,
Lalu kemudian Anda harus udah tahu nggak boleh diam aja, itu dosa. Di mata Tuhan dosa, di mata dunia Anda nggak melakukan yang jahat, tetapi di mata Tuhan itu dosa. Ya? Nah, kemudian sesudah Anda tahu, Anda harus ambil keputusan. Setelah ambil keputusan, Anda perlu mengikuti dengan komitmen. Ya, misalkan Anda harus menjaga habis itu apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat. Karena banyak sekali yang datang dari dunia, bentuknya adalah self-pity. Kadang-kadang kita enak tuh dengar lagu-lagu yang melankolis, lagu-lagu yang sedih, nonton hal sinetron-sinetron sedih. Saudara, kadang itu mempengaruhi otak kita. Ya, otak ini, ya, ada kata seorang ahli, Caroline, ya, Caroline, saudara, dia katakan otak ini ditentukan oleh pikiran apa yang kita masukkan. Otak ini mempunyai kemampuan belajar yang luar biasa tanpa kita sadarin, dan itu tergantung daripada apa yang kita masukkan. Kalau kita masukin racun-racun self-pity, maka otak pun akan bereaksi dengan seperti itu. Ya, tetapi kalau kita mulai berhentikan racun-racun ini, kita nggak masukin lagi ya hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang gloomy, hal-hal yang juga yang membuat kita merasa tidak berdaya, tapi kita masukin motivasi, kita masukin firman, maka otak akan belajar, ya saudara, bereaksi sesuai dengan apa yang kita masukkan. Ya. Kemudian juga sesudah orang itu sembuh, Tuhan gak berhenti sampai situ. Ketemu lagi sama Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan atur. Yesus ketemu dia di bait Allah, berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Banyak orang mengertikan dosa ini perbuatan. Saudara, tadi Anda ngelihat bahwa masalah dari pria ini bukan perbuatan orang yang terbaring apa yang dia berbuat dosa, gitu ya, karena dia lumpuh kok, bukan salah dia, gitu. Jadi dosa apa? Dosa self-pity. Self-pity di mata Tuhan adalah dosa. Saudara-saudari, ini dia. Nah, ketika Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi, jangan jadi self-pity lagi, karena self-pity adalah masalah di pikiran. Karena ketika kita jatuh dalam self-pity lagi, Anda akan lebih buruk. Nah, ini pun juga sama di dalam dunia psikiater, psikolog juga ngerti. Kalau orang pernah misalkan stres, depresi, ya saudara, ya kemudian pulih, lalu mereka jatuh lagi, artinya kena lagi, stres, depresi lagi, maka yang kedua sama aja kayak orang kena stroke yang kedua lebih berbahaya dan lebih sulit untuk pulih. Bukan berarti nggak bisa, lebih sulit, lebih perlu usaha. Demikian juga ini, ya. Kalau Anda jatuh lagi dalam self-pity, buat keluarnya nggak mudah. Orang yang sudah stres, depresi, kemudian sembuh, kemudian jatuh lagi, nah untuk keluarnya perlu more effort, lebih usaha lagi, saudara-saudari. Itu kira-kira. Jadi kalau di sini dikatakan perbuatan, enggak, saudara, bukan dosa perbuatan, tetapi pikiran, self-pity ini. Apalagi juga, saudara-saudari, Anda harus tahu bahwa dosa dalam bahasa aslinya, saudara, itu memiliki arti bukannya perbuatan. Dosa bahasa Ibrani adalah hate, artinya missing, hilang sasaran. Tidak tepat sasaran, gitu ya. Jadi dosa dalam bahasa aslinya artinya tidak tepat sasaran. Anda, dengan kata lain Tuhan ngomong, Anda tidak didesain ketika Anda lahir baru, Anda terima Tuhan Yesus, Anda tidak lagi didesain untuk jadi orang yang self-pity. Kalau ketika Anda self-pity, Anda salah sasaran. Itulah yang dimaksud dengan dosa, saudara-saudari, ya. Karena apa? Karena semua dosa dimulai dengan pikiran. Dalam Yakobus dikatakan keinginan telah dibuahi, baru dia melahirkan dosa. Dosa nggak langsung tiba-tiba, tapi suatu keinginan yang dibuahi. Di mana dibuahinya? Di pikiran. Jadi dosa adalah masalah pikiran, bukan masalah perbuatan. Anda bisa membuat aturan supaya perbuatan orang tidak melakukan ini dan itu. Misalkan Anda larang, bikin peraturan, larang, nggak boleh. Misalkan, ya macam-macam saudara yang dilarang, ya. Anda misalkan semua orang harus puasa, ya, peraturan boleh, tetapi di pikiran tetap kita mikirin. Bahkan firman Tuhan bilang, ya, kalau kita di pikiran aja ada memikirkan yang nggak benar, itu sudah dosa. Karena di mata Tuhan masalah dosa dan mulai di pikiran, saudara. Dunia hanya melihat pada action ataupun dampaknya, saudara. Tuhan melihat sumbernya ada di pikiran.
Sebab itulah self pity ada di pikiran, dan itulah dosa, karena itu membuat kita keluar dari sasaran. Kita tidak diciptakan. Oleh sebab itu harus mulai di pikiran, saudara-saudari. Dan ketika dosa butuh bertobat. Kata bertobat itu bahasa Yunaninya adalah metanoia. Metanoia itu perubahan pikiran, noia itu pikiran, meta perubahan baru, jadi memiliki pikiran baru, berubah memiliki pikiran baru, kira-kira saudari, ya. Dan pikiran barunya bagaimana? Ya, dalam firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bahwa kalau kita ini di dalam Kristus, maka kita ciptaan baru. Roh kita ini baru, saudara-saudari. Ya, kita ciptaan baru. Ciptaan baru yang mana? Rohnya. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, saudara, roh kita baru, tetapi jiwa kita, ya kan, kita manusia itu ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita ciptaan baru. Kita sudah jadi memiliki identitas baru dalam Kristus. Oleh sebab itu, jiwa kita yang dikatakan di dalam Yakobus harus diselamatkan, jiwa ini harus diselamatkan. Ketopong keselamatan. Itu ketopong itu helm. Jadi yang perlu dipakai helm, ya itu pikiran kita. Makanya disebut helm, ya. Nah, itu pikiran kita yang harus diselamatkan. Pikiran kita yang harus diyakinkan bahwa kita adalah ciptaan baru. Roh kita sudah sempurna, pikiran kita harus selaras dengan roh. Roh firman Tuhan adalah roh, identitas baru. Siapa saya? Jadi dengan kata lain, Anda harus mulai memasukkan pikiran di dalam pikiran kita tentang siapa saya di dalam Kristus. Bukan siapa saya di dalam perbuatan saya, di dalam kelemahan saya, bukan. Di dalam Kristus saya adalah ciptaan baru, saya adalah anak Allah, saya adalah masterpiece Tuhan, ciptaan masterpiece Tuhan untuk melakukan perbuatan yang benar, ya. Bahkan di dalam Roma dikatakan 8:8-7 bahwa saya adalah lebih daripada pemenang, sehingga Anda harus memiliki mentalitas victor, not victim, pemenang bukannya korban. Sehingga self pity membuat Anda memiliki mentalitas korban. Saya ini korban. Kekristenan, orang-orang percaya, saudara-saudari, dan Anda melihat Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menanyai kenapa kamu begini, kenapa begitu. Karena Tuhan nggak cari sumbernya, Tuhan kasih unjuk jalan keluarnya. Seorang pemenang harus mencari jalan keluar, solusi. Sebab itu Anda pun juga kalau punya konflik, jangan berkutat kepada ini siapa mulainya, siapa penyebabnya, tapi carilah jalan keluarnya. Ya, itulah mentalitas yang baru, itulah. Dan kita Anda mulai masukkan ke dalam pikiran-pikiran kita, identitas saya adalah pemenang. Sebab itu yang saya katakan kedua ketika bagaimana harus keluar dari self pity adalah ketika Anda membuat keputusan untuk keluar dari pengasihi diri, Anda mulai mengubah pola pikir karena sumbernya adalah pikiran kita. Pola pikir yang salah kita ubah, kita masukin sekarang identitas kita dalam Yesus. Saya adalah pemenang, bukannya korban. Kalau saya pemenang, masalah adalah untuk membuktikan, untuk membuat saya jadi lebih dari pemenang. Saya punya mentalitas pemenang. Saya punya mentalitas selalu ada jalan. Karena saudara, pikiran ini tidak seketika berubah, apalagi kalau itu sudah menjadi pola. Butuh waktu, saudara-saudari, ya, butuh waktu. Jadi kalau Anda ngadapin masalah, Anda mengalami hal-hal yang gak enak, Anda belum dapat apa yang kita inginkan, jangan langsung sedih. Justru lihatlah, ini untuk saya jadi lebih baik. Firman Tuhan Roma 8:28 kadang-kadang dipakai salah mengerti oleh orang-orang percaya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mereka pikir mendatangkan kebaikan itu hanya kalau di luar kita. Masalah jadi beres, apa yang kita butuhkan disediakan, ya, seperti itu. Tapi di mata Tuhan gak selalu seperti itu. Kadang-kadang mendatangkan kebaikan adalah saya jadi lebih berhikmat lewat punya masalah. Saya jadi lebih sabar ketika punya masalah. Lewat masalah gitu ya. Lewat masalah saya dibentuk jadi lebih sabar. Lewat masalah saya dibentuk jadi punya otak, punya pikiran, punya pola pikir, punya karakter pemenang. Karena pemenang di dalam jiwa kita itu bukan datang tiba-tiba, tetapi ketika kita mulai memasukkan pola pikir, ya. Dan untuk masuk pola pikir itu kita butuh situasi. Kayak apa? Sparring partner, saudara. Seorang petinju kalau dia sering punya sparring partner, terus dia jadi mahir. Ya, nggak langsung tiba-tiba dia hanya latihan doang dengan sparring partner. Tapi lihatlah, masalah
yang kita hadapi adalah sparring partner untuk kita makin jadi hebat, saudara-saudari. Ya, walaupun kadang melelahkan, tetapi semua ada hasilnya. Jadi jangan ngelihat, aduh capek Pak, udah kayak begini terus. Saudara, semua orang di dunia mengalami. Jadi bukan Anda aja. Jangan mau dilemahkan. Gitu ya. Kalau Tuhan izinkan berarti Anda bisa walaupun lelah. Dan hasilnya baik buat kita. Amin. Terakhir, ketika itu ya akhirnya, ketika sesudah itu Yesus kasih bilang sama mereka, sama Bapak ya, ini kamu sudah disembuhkan, jangan berbuat dosa lagi. Kemudian sudah itu orang itu keluar lalu menceritakan pada orang Yahudi apa yang bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. Saudara, ini juga satu bagian daripada bagaimana menghadapi self pity ini. Anda ingat suatu ketika juga sama juga Elia mengalami self pity, bukan depresi langsung. Awalnya adalah self pity, mengasihi diri. Karena mengasihi diri jadi depresi. Saudara-saudari, Elia begitu, dan ketika dia mulai pulih, Tuhan suruh dia dalam 1 Raja-Raja 19:15, Tuhan suruh pergi kembali ke jalanmu, melalui pergubatan gurun dan di sono engkau harus mengurapi Hazael jadi raja Aram, Yehu jadi raja Israel, Elisa bin Safat menjadi nabi penerusmu. Dengan kata lain, dengan singkatnya adalah begini, saudara-saudari, ketika Anda punya masalah, jangan terpaku pada masalah Anda, tetap jadi berkat buat orang. Anda jangan fokus pada diri sendiri. Kadang-kadang kita pikir, aduh jadi banyak masalah, udah tunggulah, jangan ganggu saya. Saudara, salah. Ketika Anda punya masalah, lalu Anda mau masuk ke dalam sendirian, nggak mau diganggu, masalah itu jadi besar. Tapi ketika Anda terus mau jadi berkat, karena ini jalan keluar Tuhan, ya, seperti juga orang yang lumpuh yang disembuhkan itu, dia nggak begitu, dia terus karena jiwa ini, karakter dia yang self pity ini nggak langsung, dan untuk itu terus supaya dia bisa berubah terus, dia harus terus jadi berkat bagi orang lain. Elia pun baru disembuhkan. Sebab itu dia harus terus bergerak untuk jadi berkat buat orang lain. Anda dan saya pun juga. Saudara-saudari. Amin. Jangan terpaku pada masalah. Walaupun masalah itu belum beres. Karena kadang jawaban dari masalah adalah tuntunan Tuhan. Bukan seketika. Jawaban dari masalah kadang-kadang kita nggak ngelihat saat ini. Ya? Tetapi kita terus bisa bertindak. Karena firman Tuhan katakan dalam Daniel, orang yang mengenal Tuhan akan menjadi kuat ataupun tetap kuat dan bertindak. Bagaimana kita bertindaknya? Terus saja kita jadi berkat, kita enggak jadi lumpuh karena ada masalah kita nggak bisa apa-apa. Enggak, kita tetap jadi berkat. Tapi semua dimulai dari pikiran, keputusan Anda sendiri. Amin. Oke, kita cukupin itu. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Haleluya.